warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Quran surat Al-Fajr dengan materi tentang bersyukur. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Telah disampaikan pada pertemuan 2 minggu yang lalu tentang intisari atau kandungan yang ada dalam Quran surat Al-Fajr, di mana di sana yang pada intinya dipaparkan kaum-kaum yang pernah hidup di masa lampau yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam intisari itu juga dipaparkan bahwa orang-orang yang durhaka mendapat balasan azab, mendapat balasan neraka. Ya. Maka dari itu, sebagai kaum muslim yang taat kepada Allah, marilah kita jadikan intisari Quran surat Al-Fajr sebagai pelajaran agar kita tidak terjerumus dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu cenderung memiliki sifat yang bakhil atau kikir, yang tidak mau bersyukur kepada Allah, karena mereka sering berpuas diri, sering merasa bahwa apa yang mereka dapatkan adalah usaha yang mereka kerjakan. Mereka sering lupa bahwa apa yang mereka dapatkan ternyata itu adalah rahmat atau rezeki atau sesuatu yang diberikan kepada manusia, bukan semata-mata karena usaha dari manusia tersebut. Hal ini adalah pangkal dari kedurhakaan, yaitu kesombongan, di mana makhluk Allah yang menjadi penghuni neraka, yaitu syaitan, adalah makhluk Allah yang sombong. Maka dari itu, marilah kita resapi intisari dari Quran surat Al-Fajr dengan sebaik-baiknya agar kita terhindar dari sifat durhaka yang dijadikan ke dalam orang-orang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan menyampaikan kisah teladan dari semut yang tawakal. Pada zaman Nabi Sulaiman, ada suatu peristiwa di mana Nabi Sulaiman melintasi gerombolan semut atau sarang semut. Nabi Sulaiman bertanya, bagaimana kalian mendapatkan makanan di tengah gurun pasir yang panas, di tengah tempat yang gersang? Semut berkata, kami selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, selama 1 bulan, apa yang kalian makan? Setiap semut menjawab bahwa 1 ekor semut hanya membutuhkan 1 butir gandum untuk dalam waktu sebulan. Nah, setelah itu Nabi Sulaiman mengeluarkan sebuah kotak dan diisi
1 butir gandum, lalu dimasukkan 1 ekor semut dalam kotak tersebut. 1 bulan kemudian, Nabi Sulaiman datang lagi kepada semut yang ada dalam kotak itu dan memeriksa isinya. Ternyata si semut hanya memakan setengah dari biji gandum. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Kenapa kau telah berbohong kepadaku? Bulan lalu kau berkata bahwa 1 bulan semut cukup untuk memakan 1 butir gandum, tapi ternyata hanya setengah." Lalu semut menjawab, "Sesungguhnya aku hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila aku menghabisi 1 butir gandum ini dalam sebulan, aku takut engkau lupa membuka kotak ini dan akhirnya aku mati di dalamnya." Nah, di sini semut berkata bahwa aku tidak pernah menggantungkan nasib kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini menandakan bahwa si semut adalah makhluk yang tawakal, makhluk yang pandai bersyukur dan faham semua harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah ini Bapak ingin kalian menulis komentar di kolom komentar. Kira-kira apa yang dapat kalian petik dari kisah tersebut? Oke, terima kasih. Bapak tunggu sampai nanti malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.